Saudaraku, mari kita sadari betapa besarnya kasih Bapa bagi kita. Apakah yang diberikan Bapa di sorga yang begitu mengasihi kita manusia yang berdosa? Ada banyak buktinya Bapa mengasihi kita. Hari ini kita belajar 2 atau 3 perkara saja yang paling penting, yang paling signifikan. Yang pertama, Bapa di sorga memberikan anaknya yang tunggal. Seperti ayat Yohanes 3 ayat 16 tadi. Dia memberikan anaknya yang kekasih, Yesus Kristus, sebagai penebus kita. Sebagai penebus semua umat manusia. Bapa di sorga menyediakan jalan keluar bagi dosa kita. Jauh sebelum kita bertobat dari dosa tersebut. Bapa di sorga menyediakan jalan keluar bagi seluruh umat manusia dari hukuman yang menanti dia. 1 Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudaranya, untuk saudara-saudara kita. Mengapa Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya? Mengapa Tuhan Yesus harus menjadi penebus manusia? Karena tidak seorang pun manusia dapat menebus dirinya sendiri. Tidak seorang pun di antara kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Oleh karena kita sendiri telah mati secara rohani. Saudaraku, tentu saudara setuju, orang mati tidak dapat membangkitkan orang mati lainnya. Jangankan orang mati lainnya, orang mati tidak dapat membangkitkan dirinya sendiri. Perlu kuasa ilahi untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Sebabnya buku Roma mengatakan Kristus bangkit dari kematian oleh kuasa Roh Kudus. Dan itu jugalah kuasa yang sama yang membangkitkan tubuh-tubuh kita yang fana. Jadi perlu kuasa ilahi, kuasa roh. Firman Tuhan mengatakan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, tetapi apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dan itulah yang dikatakan Tuhan kepada Nikodemus. Di dalam buku Yohanes 3, engkau harus dilahirkan kembali. Engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Engkau harus dilahirkan dari roh. Yohanes 3 ayat 3 dikatakan, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kita harus lahirkan kembali. Kita harus lahir baru oleh kuasa Roh Kudus. Dengan cara kita percaya kepada Yesus Kristus. Saudaraku, Tuhan Yesus memang harus jadi penebus manusia. Karena kita manusia tidak dapat menebus orang lain untuk menghapus dosa-dosanya. Karena kita sendiri pun orang berdosa. Roma 3 ayat 23 tadi mengatakan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa mengutus anaknya yang tunggal, yang tidak bercacat celah, yang tidak pernah berdosa. Tuhan Yesus turun ke dunia menjadi ganti kita. Betapa indahnya itu. Jangan mau lagi hidup dalam dosa. Karena dengan harga yang sangat mahal Tuhan membayar kita untuk membebaskan kita dari situ. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia, supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Betapapun besarnya dosa kita Bapak Ibu Saudara, semua disucikan oleh darah Yesus. Oh, darah Yesus sangat berkuasa. Darah Yesus tidak akan pernah kehilangan kuasanya. Kalau dalam buku perjanjian lama sekalipun, lambang dari darah Yesus yakni darah anak domba. Ketika orang orang Israel keluar dari perbudakan Mesir, ketika mereka ada di sana tulah yang ke-10, Tuhan akan membunuh setiap anak sulung Mesir. Tetapi siapa saja yang menaruh darah anak domba di pintu jenang pintu, maka malaikat maut akan melalui tempat itu. Tidak ada kematian di rumah itu. Begitulah berkuasanya darah anak domba. Itu masih di perjanjian lama, lambang darah Yesus. Sekarang darah Yesus sudah benar-benar tercurah. Darah Yesus melindungi saudara. Darah Yesus menyucikan saudara. Darah Yesus ada di dalam setiap aspek hidup saudara. Mohon darah Yesus tiap-tiap hari. Mohon darah Yesus menyucikan saudara. Bapak Ibu Saudara, Bapa di sorga bukan hanya menghapus dosa kita, tetapi yang memberikan hidup yang baru, yang berkelimpahan kepada kita. Pengampunan
Keturunan yang diberikan Tuhan memulihkan kita. Artinya memberikan hidup yang baru kepada kita. Hidup yang berkelimpahan kepada kita. Mazmur 103 ayat 12 berkata, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mika 7 ayat 19 berkata, Tuhan kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Jadi Tuhan menyediakan hidup yang baru, hidup yang berkelimpahan. Dia mau memulihkan hidup saudara. Oh, hidupkan firman ini dalam hati saudara. Sebagaimana Tuhan memulihkan hidup Ayub 2 kali lipat dari sebelumnya, Dia mau memulihkan hidup saudara. Sebagaimana Dia mau memulihkan hidup Abraham menjadi Abraham, Dia mau memulihkan hidup saudara. Sarai menjadi Sarah, Saulus menjadi Paulus, dan banyak lagi contoh lainnya di dalam Alkitab. Dia mau memulihkan hidup saudara. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan Tuhan Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.